Iya, Pak Abdullah dulu deh, lanjut Pak Abdullah. iya Bu, punten tadi baru gabung. Bagaimana persiapan Pak Abdullah sampai ke titik ini, ke titik kegiatan PPG sampai ke komprehensif. Oh, iya. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu. Jadi pada awalnya memang bayangan saya itu ikut PPG, kata teman-teman kan nanya sana sini teman, wah kegiatannya begini begitu. Ternyata pas kita jalani ya kalau dibikin happy, kalau dibikin senang ya bahkan menyenangkan. Menyenangkannya iya, menyenangkannya satu dapat saudara teman baru, termasuk bisa kenal dengan ibu, bisa kenal dengan Pak Iqbal, Pak Ade, Pak Nuha, Bu Fatima dan kawan-kawan yang lainnya. Yang lebih penting lagi, selama ini saya ngajar dari mulai 2008 berarti lulus kuliah, awalnya di Alia, terus tahun 2012 di SMP, dan mungkin baru pertama kali saya ya sebetulnya jadi lebih tahu lebih dalam tentang ilmu yang ya memang harus guru itu harus tahu, dan guru itu seharusnya bagaimana ya. Nah di sini itu kayak gitu Bu. Jadi persiapannya ya selama dari mulai awal sampai hari ini ya, persiapannya saya baca-baca dan saya ingat lagi materi-materi baik itu yang mulai dari modul, terus review kemarin, PTK, kayak gitu aja Bu. Di referensinya bukan hanya dari buku-buku, juga dari lingkungan, dari teman-teman ya Iya Pak Bu, Abdullah. iya. Ya. Menurut saya itu pekerjaan yang paling mulia, karena bagaimanapun seseorang itu bisa jadi insinyur, bisa itu karena jasa dari guru. Itu yang membuat saya lebih yakin lagi. Apalagi gurunya guru agama. Pasti di dunia bermanfaat, lebih-lebih nanti di akhirat begitu, Bu. Iya, baik Pak Abdullah. Ya, mudah-mudahan walaupun Pak Abdullah baik, teman-teman semuanya, tadi Bapak-bapak sudah memaparkan bagaimana dedikasi Bapak dalam bidang pendidikan ya. Kita lanjut. Saya dulu Mas Iqbal, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, saya nyimak. Ya. Jadi saya yang nanya, Mas Iqbal yang kasih nilai ya. Enak nanya Bu daripada ngasih nilai. Oke, teman-teman. Dari Pak Abdullah dulu deh. Iya Bu. Kalian ya. Iya, mangga. Pak Abdullah, RPP yang Pak Abdullah pilih tentang apa materinya? Jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Oke. Persis sama dengan yang saya sampaikan di semester ini ke anak-anak. Baik, Pak Abdullah, model pembelajaran apa yang Pak Abdullah pakai? PBL Bu. PBL. Okay. Nah, udah saya kasih nilai dokumennya. Iya, terima kasih Ibu. Nilainya sangat memuaskan Ibu. Iya dong, kan saya ingin semuanya sukses. Iya, amin. Di situ penting bagi kita adanya tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran ya, ya. Karena dengan kita menyiapkan tujuan pembelajaran, diharapkan tujuan pembelajaran kegiatan pembelajaran menjadi fokus ya, Pak Abdul. Oke Pak Abdul, bisa dibacakan tidak tujuan pembelajaran yang pertama?
Yang pertama, setelah belajar dengan model pembelajaran PBL dan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat membuat skema tentang jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan yang diharamkan dengan baik dan benar. Itu termasuk berarti C6. Oke. Yang kedua, Bisa Pak Abdullah menguraikan kalimat tersebut ya menjadi unsur-unsur A, B, C, D-nya yang mana saja. yang A berarti audien, berarti siswa, Iya, siswa. peserta didik. Ya, peserta didik. Oke. Terus behaviornya Behaviornya berarti tentang jenis-jenis makanan. behaviornya jenis-jenis makanan. Oke. Conditionnya Berarti model pembelajaran PBL dan berdiskusi, Bu. oke. Dan degree-nya Dengan baik dan benar. nah, baik. Bapak Ibu, seberapa pentingkah tujuan pembelajaran disebutkan ketika kita memulai kegiatan pembelajaran, dan itu biasanya disebutkan pada bagian pendahuluan. Silakan Pak Abdullah. Iya. Jadi bagaimanapun setiap kegiatan itu harus punya tujuan supaya langkah kita dari mulai perencanaan, proses sampai akhir itu akan terarah, terfokus, tidak melenceng ke sana kemari. Sehingga apa yang akan dicapai, apa yang akan diharapkan terutama dalam hal proses dan tujuan dari pembelajaran itu akan mudah dicapai. Oke. Begitu, Bu. Tentang mudah dan tidaknya itu kan tergantung dengan ketepatan kita dalam menggunakan model dan pendekatan, ya juga strategi yang kita pakai ya Pak Abdul. Iya, betul, Bu. Baik. Ketika Pak Abdul menyusun RPP, berdasarkan apa tuh? Mengacunya ke apa? Kalau RPP yang pertama itu dari kita menganalisis KIKD-nya dan indikator pencapaian. Jadi kalau indikator KIKD itu kan yang dari silabus itu, Bu. Udah pakem. Ya. Kita RPP yang mengembangkan guru. Disesuaikan dengan kondisi lingkungan peserta didik, sekolah yang melaksanakannya itu. Jadi setiap sekolah itu ya beda-beda. Ya, udah bagus. Sekarang lanjut ke Pak Ade. Pak Ade, siap? Siap, Ibu. Tadi Pak Abdullah menyebutkan kalau dalam penyusunan RPP itu mengacu kepada silabus, ya. Itu sangat betul sekali. Pak Ade, bisakah menguraikan apakah bedanya dan persamaannya RPP dengan silabus? Kalau silabus itu masih umum tuh, Bu. Masih umum dalam arti di situ itu mencakup ada SKIL, SKL, KIKD. Terus kalau RPP itu hanya penjabarannya tuh, Bu, penjabaran daripada silabus tersebut. Iya. Jadi istilahnya kegiatan terakhir perencanaan guru adalah RPP. Begitu ya. Pak Noha bisa melengkapi? Ya, untuk silabus itu masih bersifat general, Ibu, masih bersifat umum karena di situ pengembangan dari KIKD yang dikembangkan ke silabus, dan untuk RPP itu sendiri
mengacunya kepada silabus juga Ibu. Nah, RPP ini digunakan para guru untuk merencanakan pembelajarannya supaya tidak ngalor ngidul lah Bu, tidak ngalor ngidul dan terencana gitu Bu. Sehingga pembelajarannya itu tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada seperti itu. Pak Abdullah. Iya Bu. Ya, baik. Pak Abdullah, di sini tadi sudah disebutkan oleh Pak Abdullah bahwa pentingnya tujuan pembelajaran tersebut supaya kegiatan pembelajaran lebih terarah. Ya, pentingkah tujuan pembelajaran tersebut? Haruskah tujuan pembelajaran tersebut dibacakan atau dibacakan di depan siswa? Nah, untuk tujuan pembelajaran dibacakan di depan siswa itu memang harus Bu, karena supaya siswa tahu. Jadi sebelum ke materi pembelajaran, ya mungkin dengan kemampuan siswa yang berbeda-beda, dengan kita menyebutkan, kita membacakan tujuan, kita mau kemana, tujuannya apa, itu mungkin dari satu kelas siswa itu ya memang mungkin sebagian ada yang sudah oh ya udah langsung teng ke sana gitu Bu, ada mungkin juga. Nah jadi memang harus. Jadi untuk tujuan pembelajaran itu memang harus disampaikan supaya apa, siswa sebelum ke materi lebih lanjut, lebih dalam itu mungkin ya karena dengan kemampuan siswa yang berbeda-beda itu mungkin ada siswa yang sudah dengan kita menyebutkan tujuan aja siswa sudah ada gambarannya, dan begitu juga bagi yang mungkin belum tahu ya mungkin oh nanti ini seperti apa sih kayak gitu. Iya, Dengan perbedaan siswa ya, itu. Pak Abdullah, intinya supaya siswa menjadi lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran, begitu ya Pak Ade, Iya. Pak Noha. Penting kita membacakan tujuan pembelajaran ya. Baik Pak Ade, ya, saya lihat dokumen Pak Ade dulu deh. Baik Pak Ade, saya lihat di sini di dokumen sudah saya kasih nilai juga ya. Udah muncul belum nilainya Pak Ade? Sudah Bu, terima kasih. Oke. Di sini di RPP Pak Ade nampak ya, dan saya tuh paling suka dengan RPP Pak Ade ya. Nah di sini, ya, di sini di bagian E ya. Di bagian E di sini Pak Ade ada menggunakan pendekatan saintifik, modelnya PBL, dan metodenya presentasi, penugasan, diskusi, dan tanya jawab. Bisa mohon maaf Ibu. Ya? Ibu, mohon Ya? Itu sepertinya tertukar Ibu. Saya pakai BJBL tuh Bu. Oh iya. Oh, pakai BJBL. Coba saya lihat. Oke deh, nggak apa-apa. Saya nggak nanya ke sana. Saya mau nanya ini aja ke Pak Ade. Pak Ade, bisakah menguraikan apa sih yang dimaksud dengan pendekatan? Pendekatan dalam pembelajaran adalah suatu cara guru dalam menggunakan metode pembelajaran Ibu. Misalnya di RPP saya tercantum pendekatan saintifik dan juga tepat Bu ya. Berarti dalam pembelajaran ini saya menggunakan metode saintifik yang mana di situ ada 5M-nya dan juga ada unsur tepatnya. Di situ mungkin saya ada integrasi antara teknologi terus juga pedagogik dan juga istilah juga dengan ini Bu, dengan knowledge-nya juga, pengetahuannya itu. Iya, alhamdulillah Pak Ade, pengetahuan
teori pendidikannya mantap. Oke. Coba Pak Ade sedikit lagi deh. Bisa tidak 5M itu apa? Menyebutkan 5M itu apa? Yang pertama adalah mengamati, Bu ya. Iya, Mengamati, kedua adalah menanya, Bu. iya, Yang ketiga adalah menganalisa, betul. menganalisis, Bu ya. Kemudian yang keempat adalah apa ya? Mengelompokkan tuh, Bu. Iya, Mengelompokkan. Dan yang kelima adalah mempresentasikan tuh, Bu. iya, atau Mengkomunikasikan. Ya, oke, bagus ya. Pak Noha, Ya, Ibu. ya siap. Pak Noha tadi Pak Ade sudah menguraikan tentang pendekatan. Nah, karena di situ selalu berurutan ya, semuanya juga. Baik Pak Noha, Pak Ade itu menyajikan RPP, seperti itu selalu ada yang namanya pendekatan yang dipakai, model dan metode yang dipakai. Sekarang Pak Noha coba uraikan deh, apa sih yang dimaksud dengan model pembelajaran? Model pembelajaran, Bu ya. Iya, tadi pendekatan sudah diuraikan oleh Pak Model Ade. pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu adalah suatu kerangka konseptual, Ibu ya, yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu pembelajaran yang disusun secara sistematis, Ibu, untuk mencapai suatu tujuan belajar yang menyangkut sintaksis, sistem sosial, ada prinsip reaksi dan sistem pendukung juga, Ibu. Betul. Nah, Pak Ade, maaf Pak Noha, Iya, Ibu. di sini menggunakan model apa? PBL, Ibu. PBL. Bisakah Bapak menyebutkan sintaknya dari PBL itu apa saja? Ya, Ibu. Sintak PBL, Ibu ya. Iya. Jadi sintak PBL itu yang pertama orientasinya itu orientasi siswanya itu pada masalah, Bu, berbasis masalah, Ibu. Yang pertama itu, yang kedua mengorganisasikan siswa untuk terus belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual atau kelompok ketika pelajaran berlangsung. Yang keempat, jadi mengembangkan dan menyajikan hasil dari diskusi kelompok tersebut, Ibu. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses dari pemecahan masalah diskusi tersebut, Ibu. Iya, baik. Kembali ke Pak Abdul. Iya, Bu. Pak Abdul. Iya, Bu. Abdul, kalau menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran, apakah yang Pak Abdul simpulkan itu dari kegiatan pembelajaran pada bagian kegiatan inti ya pada fase pengorganisasian saja atau bagaimana? Jadi untuk menyimpulkan atau refleksi itu ya dari mulai kegiatan awal, kegiatan inti itu, Bu. Dari mulai kalau kita yang menggunakan model pembelajaran PBL itu berarti kita sampaikan kepada siswa bagaimana tadi orientasi pada masa. Jadi dari mulai setiap fasenya, bukan hanya dari salah satu fasenya itu, Bu. Iya. Pak Noha bisa menambahkan, kan sudah pernah diskusi dengan saya lewat chat. Mengenai apa, Ibu? Punten. Itu mengenai tujuan pembelajaran, tujuan apa namanya, kesimpulan dan kegiatan pembelajaran. Kesimpulan dan kegiatan pembelajaran itu dilakukan untuk mengetahui, Ibu, untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran kita itu berlangsung dengan baik atau tidak, itu seperti itu, Ibu. Nah, Pak Ade, secara realnya gitu,
kita dalam membuat kesimpulan, ya, pada bagian penutup tersebut kan suka ada bagian penutup menyimpulkan gitu ya. Realnya seperti seperti apa Pak Ade, realnya dalam menyimpulkan dari hasil kegiatan pembelajaran tersebut? Kalau menurut saya Bu ya, untuk kesimpulan ini kita isi dengan menyimpulkan materi esensial tuh Bu, materi esensial yang disampaikan tuh Bu, bukan materi. Nah, kita bisa melihatnya indikator dari materi esensial itu dari sebelah mananya? Dari tujuan pembelajaran yang di awal dibacakan tuh Bu. Iya. Misalnya tujuan pembelajarannya ada 4, berarti kesimpulannya sebenarnya ada 4. Begitu. Iya, subhanallah, betul sekali ya. Jadi supaya jelas ya, match ya kita dalam membuat RPP dengan kegiatan pembelajarannya itu, yaitu seperti tadi, jangan lupa tujuan pembelajaran, dan di akhir dalam menyimpulkan pun itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan kepada siswa. Kan dilanjut dengan Mas Iqbal. Oke, siap. Aduh. Mungkin satu-satu ya. Oke. Dari Pak Abdul dulu nih. Ya, mangga Pak. Yang paling energik lah. Amin, amin. Ini Pak Abdul, sekarang posisi tadi sudah sudah ditanyakan oleh Bu Nunung bahwasanya tentang bagaimana proses Bapak Abdul ini menjadi seorang guru ya. Iya. Saya mengutip dari perkataan dari Pak Amrullah selaku direktur pendidikan agama Islam ya, direktur PAIS, bahwasanya untuk peserta PPG saat ini itu belum dikatakan seorang guru kalau berdasarkan asas yuridis atau legal formal berdasarkan Permendikbud. Karena bisa dikatakan guru itu kalau sudah mengikuti yang tadi ya, proses sertifikasi guru atau sudah lulus sertifikasi guru. Baru itu berdasarkan Permendikbud tahun 2015 nyatakan guru. Nah, terus apa namanya untuk saat ini? Namanya itu ya masih tenaga pengajar. Atau kalau bahasa dari Rektor UIN Jember itu tukang pendidikan. Nah, nih jadi semoga dengan proses yang sedang Pak Abdul tempuh ini bisa tadi ya mendapatkan gelar GR. Amin. GR itu ya profesional. Ini sedang ditempuh ya selama 4 bulan efektif ya, dengan durasi 3 tahun ya. Bapak Ibu ini prosesnya itu PPG Daljab itu ada 24 SKS yang harus ditempuh, 12 SKS RPL, 12 SKL pelaksanaan materi. Nah, itu yang harus dipahami itu ya. Ada PPG prajabatan dan dalam jabatan. Nah, sekarang dalam jabatan. Prosesnya itu 6 semester 3 tahun. Kalau lebih dari 3 tahun kena status angkatan 2018 yang belum lulus ujian pengetahuan itu berpotensi dropout. Itu pertemuan terakhir ya, berdasarkan. Jadi sekarang itu sudah ada istilah dropout ya terhadap pendidikan profesi guru ya. Bapak Ibu ini levelnya itu di atas level S1 ya, di bawah S2. Levelnya itu ya level 7. Ya, profesi guru. Langsung ke pertanyaan Pak Abdul terkait sejauh ini ya dari tanggal 19 Maret. Benar nggak Pak Abdul? Bapak itu proses pendalaman materi paling pertama itu tanggal berapa? 19 Maret. 19 Maret ya. Minggu terakhir Maret.
itu ada 10 modul. Ada 10 modul, 2 modul 10 modul itu ada modul profesional dan modul pedagogik. Bisa jelaskan Pak Abdul modul profesional dan modul pedagogik yang ada 6 dan 4 itu? Sebelumnya terima kasih. Untuk modul pedagogik berarti modul yang kaitannya dengan kependidikan. Di antaranya itu adalah evaluasi pembelajaran, terus pengembangan peserta didik, terus pengembangan profesi guru, teori belajar, itu yang 4, dan yang 6-nya itu profesional. Berarti karena kita bidangnya PAI, diantaranya fikih, akidah akhlak, terus SKI, Quran hadis, terus apa lagi ya? PAI kontemporer masuk nggak tuh? PAI kontemporer. Iya, PAI kontemporer. Nah, itu dilaksanakan berapa bulan Pak Abdul? 1 bulan. 1 bulan ya. 30 hari. Oke. 30 hari ya. Ya, oke. Hafal ya, hafal betul ya dosen-dosennya Pak Abdul ya. Insya Allah. Insya Allah. Pak Abdul, ini terkait pendalaman materi ya yang 10 pendalaman 10 modul itu sudah tempuh dan Pak Abdul ini sudah lulus semua. Amin, alhamdulillah. Itu. Ya. Nah, sekarang terkait modul teori belajar dan pembelajaran. Oke. Modul teori belajar dan pembelajaran ini, Bapak tahu tentang teori belajar konstruktivisme. Terkaitannya dengan TIPEK itu seperti apa, Pak Abdul? Keterkaitannya dengan apa, Pak Iqbal? TIPEK. IPEK. Tahu TIPEK, Pak Abdul? TIPEK? Bukan TIPEK ya, TIPEK bukan TIPEK, Oh, Pak Abdul. iya. Teknological Tahu pedagogik, TIPEK? iya. Iya, Pak. Nah, jadi yang namanya teori pembelajaran itu kan ada kognitif, terus humanistik, dan konstruktivis ya. Tadi kalau yang namanya konstruktif itu berarti kan membangun. Jadi teori belajar di mana memang awalnya itu bukan dari dunia pendidikan tapi dari filsafat ilmu. Awalnya teori konstruktivisme. Nah, jadi yang namanya teori konstruktivisme itu bagaimana siswa itu untuk kedepannya setelah melaksanakan pembelajaran itu bisa dalam arti membangun pola pikir, terus mindset, bukan hanya pengetahuannya saja. Kaitannya dengan tepak ya istilahnya TPACK. ya. Gitu ya Pak Iqbal ya. Tahu itu artinya apa? TIPEK itu Pak Abdul. Technological Pedagogical Content Knowledge tepak, maksudnya yaitu gimana teknologi itu terintegrasi dengan pedagogik dalam pengembangan konten di dunia pendidikan. Jadi kita tahu sekarang abad 21 itu segalanya serba teknologi. Jadi bagaimana pembelajaran itu jangan hanya konvensional, artinya guru menerangkan, siswa mendengarkan, tapi juga harus memanfaatkan teknologi, misalnya ya kayak internet, gadget, HP, kayak gitu Pak Iqbal. Jadi berarti Pak Abdul ini sudah menjadi guru abad 21 atau belum? Menurut Pak Abdul, refleksi Pak Abdul. Iya, menurut saya sendiri, mungkin setelah selesai PPG, insya Allah karena ilmu yang sudah kita dapat, mungkin juga mau tidak mau guru itu harus dituntut, jangan sampai masa
kalah sama siswanya. Siswa pinter kayak misal bagaimana cara pembuatan video, edit video dan sebagainya, bikin materi ajar, konten, begitu Pak. Oke, jadi gini ya Pak Abdullah, karena tadi ya sudah eranya 4.0 itu sudah lewat sekarang Pak Abdullah. Jadi jangan sampai ya, karena tadi ya akses informasi ya, komunikasi dalam mencari materi itu mudah sekali ya. Jangan sampai nanti ketika pembelajaran ya, siswa ini lebih tahu lebih dulu daripada gurunya. Nah, Jangan sampai begitu Pak Abdul. Itu adalah beberapa kasus yang memang uji bikin bikin garuk-garuk seorang guru ya, karena gurunya atau apalah. Terus siswanya ini sudah, kalau dibilang IQ-nya di atas rata-rata ya, memang begitu, di atas rata-rata. Nah, itu kejadian yang paling unik dunia pendidikan. Ya semoga ketika sudah lulus PPG nanti Pak Abdul ini sudah menjadi. amin, ya Allah, amin. Terkait sekarang Pak Abdul ini tentunya tahu dengan HOTS ya. Iya. HOTS tahu Pak Abdul, HOTS. Hot, Bukan ya. HOTS panas ya Pak Abdul. Kalau itu hot. Iya. Nah ini Pak Abdul, bagaimana sih cara mengembangkan RPP yang berorientasi HOTS itu? Jadi perlu kita tahu bahwa dalam taksonomi Bloom itu yang proses kognitif itu kan ada 6. C1, C2, di mana C1, C2, C3, C4, C5, C6. Dan yang termasuk kategori soal yang hot itu kan berarti kalau soal itu termasuk kategori C1, C4, C5 sampai dengan C6. Apabila soal itu masih C1 sampai C3 berarti itu mod atau lot, middle order thinking skill atau low order thinking skill. Jadi terus bagaimana cara menyusunan RPP termasuk hot itu? Nah, C4, C5 dan C6. Begitu Pak Iqbal. Oke, itu penjelasannya singkat, padat dan ini ya, karena memang waktunya terbatas. Nanti mungkin Ibu Nunung akan mengetes baca Baca tulis Al-Quran. Iya, nanti Bu Nunung ini mungkin hafalan surat-surat pendek atau surat Al-Baqarah ya, kurang tahu ini Bu Nunung. Kalau hafalannya surat Al-Baqarah mangga Bu Nunung, saya setuju saja Bu Nunung. Iya, siap. Iya. Lanjut dulu dengan Bu Fatimah, Pak. Bu Fatimah belum. Iya, Bu Fatimah gimana? Oh ya, satu lagi. Baru ini, Pak. Alhamdulillah. Pak Abdul. Iya Pak. Ini terkait guru reflektif. Iya. Nah, itu kenapa seorang guru profesional itu ya harus menjadi guru yang reflektif. Kenapa harus begitu Pak Abdul? Yang namanya guru itu adalah kan tenaga pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing. Makanya yang namanya reflektif itu sendiri kan berarti salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang guru. Guru yang reflektif itu guru yang mau melihat dirinya sendiri, mau introspeksi terhadap kegiatan pembelajaran, kayak bagaimana pembelajarannya itu siswa itu bisa menangkapnya atau tidak, kayak gitu. Terus guru yang mau mendengar saran ataupun kritik baik itu dari teman sesama guru, apalagi pengawas, bahkan kepala sekolah gitu. Jadi yang namanya guru
reflektif itu selalu melihat dari sisi positif setiap saran dan kritiknya, mau menerima masukan. Jadi bukan kalau kata orang Sunda pang hebatna pangna lah. Jadi seorang guru itu harus itu untuk lebih supaya maju lagi. Ya, mungkin yang saya pahami untuk reflektif itu seperti itu, Pak Iqbal. Oke, bagus. Saya juga setuju sih. Nah, langsung ke Pak Nur Hadi. Ya, mangga Pak. Pak Nur Hadi, apa yang Pak Nur Hadi lakukan ketika Pak Nur Hadi ini dikukuhkan menjadi guru profesional? Yang dilakukan saya Pak Iqbal ya, ketika dikukuhkan menjadi guru profesional adalah memberikan contoh atau teladan kepada yang pertama teman sejawat seprofesi itu Pak Iqbal, baik itu guru kelas ataupun guru mulok-mulok yang lainnya Pak Iqbal. Terus juga harus memberikan andil yang lebih kepada sekolah ketika kita sudah dikukuhkan sebagai guru profesional, karena di situ kita sebagai seorang guru sudah sudah dikukuhkan menjadi tenaga profesional. Jadi kita harus memberikan suri tauladan atau contoh yang baik kepada teman sejawat, lingkungan sekitar maupun yang lainnya Pak Iqbal, seperti itu. Dikukuhkan menjadi guru profesional itu butuh kesiapan ya Bapak Ibu. Tidak serta-merta mencari efek tunjangan yang didapat. Tapi perlu kesiapan tadi ya, tanggung jawab, yang punya tanggung jawab lebih di situ. Bagaimana yang tadi disampaikan Pak Eka, apa namanya Eka ini ya di sininya. Iya, Pak Nur Hadi. Saya, Pak. Pak Nur Hadi. Nah, jadi butuh kesiapan mental, tanggung jawab. Nah, soalnya begini Pak Nur. Banyak mudah-mudahan bukan di peserta kita lah. Jadi hanya memanfaatkan tadi, nyari ikut PPG itu hanya dapatkan sertifikasi, ya proses pembelajaran ketika sudah lulus ngajar kembali lagi ke nol tadi. Banyak metode ceramahnya yang dipakai. Bukan student center, tapi teacher center. Mending teacher center. Ya, sudah student center, ya ngasih tugas, gurunya nggak tahu ngilang kemana kan begitu. Ngebaso Pak Iqbal. Iya Mbak, so itu kan kasus-kasus begitu kan harus tidak perlu dilakukan oleh seorang guru profesional kan begitu. Untuk Pak Ade ini RPP yang saya lihat memang RPP yang paling bukan paling bagus ya Bu ya, paling unggul lah. Iya. Paling unggul dari yang lain. Mungkin yang lain nih kayak Pak Abdul, Bu Fatima dan Pak Nur Hadi bisa memakai format punya Pak Ade sebelum, kan masih ada persiapan nih untuk PPL. Itu formatnya lengkap. Ada LK titik ya, LK titik LK berapa itu, ada silabus dengan RPP 7 LK 1 titik 2 ya, 7.1 sama 7.2 ya Pak Ade. Iya. Nah, terkait tadi perkembangan peserta didik, ingat tidak Pak Ade, siapa dosen pengampu modul perkembangan peserta didik yang Pak Ade ampuh? Kalau nggak salah Pak Haji Suklani, Pak Iqbal ya? Pak Suklani itu pengembangan profesi guru Pak Ade. Nggak di kelas kita. Nggak di kelas kita. Ini karena ada 10 dosen, Bu Nunung. Iya. Makanya ketika bicara modul ini harus di luar kepala walaupun 3 hari. Iya betul. Walaupun kita tidak nyampe Al-Baqarah, tahu yang namanya Al-Baqarah gitu ya Pak ya. Iya benar. Makanya kita tidak hafal isi modul, harusnya hafal pengampunya siapa gitu. Nah, itu. Lupa ya. Iya, yang paling ingat itu paling modul kompre, peer teaching, review sama
pengembangan perangkat ya. Betul Iya, Pak iya. Iqbal. Yang 10 modul karena Lupa. banyak mungkin lupa. Lupa. Siapa Pak Ade? Ingat nggak? Siapa ya? Penuha, siapa Penuha? Tadi apa Pak Ade? Ibu Pengembangan dosen. Ibu Amro bukan? Bukan Pak, bukan. Bukan Bapak. Istrinya Pak Bu Ilman. Septi bukan? Istrinya Pak Ilman. Bu Septi bukan? Pengembangan profesi guru. Perkembangan peserta didik. Oh, Iya. pengembangan Ibu peserta Septi. didik. Ibu Kalau Septi. istrinya Ibu Pak Septi. Ilman, Ibu Septi. Bu Iya. Septi. Bu Septi, iya. Bu Septi. Kalau perkembangan Diaku nggak itu sama Ibu guru Septi. psikologi ya. Sekarang Itu. udah profesor tuh. Sekarang sudah profesor, betul itu. Alhamdulillah. Ya, jadi apa namanya bersyukur tuh bisa diampu langsung oleh beliau. Nah, sekarang begini karena RPP yang diambil ini PJBL ya, Pak Ade ya. Betul. Coba Pak Ade bisa jelaskan indikator capaian pembelajaran melalui apa namanya faktor tadi ya, dilihat dari evaluasinya ya. Itu hasilnya seperti apa Pak Ade? Indikator pencapaian pembelajaran Pak Iqbal. Iya, apakah sudah tercapai atau belumnya melalui evaluasinya seperti apa Pak Ade? Mengukurnya, alatnya. Alat untuk mengukur materi ini keteladanan Lukman ya, materi nasihat Lukman dengan menggunakan PJBL ini. Untuk alat ukurnya ini Pak, dari ada penilaian kognitifnya dan juga penilaian keterampilannya Pak Iqbal. Untuk kognitif ada LKPD Pak Iqbal ya, yang ada soal-soal yang perlu dikerjakan oleh siswa. Kemudian untuk keterampilannya ada observasi bagaimana ketika anak melaksanakan atau membuat proyek Pak Iqbal, seperti itu. Sudah berkategori HOTS ya Pak ya, berarti itu ya. Sudah berkategori hot. Kenapa? Karena di sini misalnya membuat kartu soleh tentang nasihat Lukman. Nah, kalau saya lihat kan membuat itu adalah salah satu KKO C6 seperti itu. Oke, siap. Oke lah Pak. Ya, baik. Ibu Fatimah, apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah. Bu Fatimah, dari mana? Dari Desa Kanci, Bu. Desa? Kanci, Di mana tuh? Jangan begitu kesiapan. Kecamatan Asjam. Tol Kanci Oh, tuh, Bu. dari Astana Japura. Iya. Iya. Baik, Bu Fat. Tadi saya udah ngobrol dengan 3 temannya. Gimana perjalanannya sampai ke titik mengikuti kegiatan PPG ini ya. Bu Fat, sejak tahun berapa Ibu Fat ngajar, berkecimpung di dunia pendidikan? 2002. Bu Fat lulus S1 dari keguruan tahun berapa? 2006. Oh, jadi ngajar dulu baru kuliah gitu? Sambil kuliah. Sambil kuliah, Bu. Tadinya kuliah dulu atau ngajar dulu? Kuliah dulu semester 2 terus ngajar. Ya, butuh itu sih, Bu. Ininya Pak, sekolahannya tuh butuh tenaga. Jadi saya ngelamar di situ, nggak taunya ya 1 hari dikasih respon, diterima. Gitu. Ibu betul-betul memang dari awal udah ada niatan yang bulat ingin mendedikasikan diri di bidang pendidikan. Fitrah kita sebagai manusia itu kan merupakan makhluk pedagogik, ya. Makhluk yang bisa belajar dan diajar, ya. Dan mengajar itu udah pasti. Ya, kita ini jadi memang dalam hal ini Ibu Fat, saya buka dokumen RPP-nya ya. Di sini Ibu Fat materinya apa yang dipakai, tema pokok bahasannya?
keteladanan Lukman. Iya, keteladanan Lukmanul Hakim ya. Dengan subtemanya mengetahui kisah keteladanan Lukman Hakim yang terdapat dalam Al-Quran. Memang ada berapa subtema, Bu? Kalau temanya keteladanan tentang Lukman Hakim. Ibu sejak kapan ngajar megang PAI, masa nggak hafal? Temanya keteladanan Lukman, terdiri dari satu subtema gitu. Bupat ketika menyusun RPP, ya, berpedoman kepada apa, Bupat? KIKD itu adanya di dokumen apa namanya? Nah, menyusun RPP itu berdasarkan dokumen apa? Baik. Ada kalender pendidikannya, ada program tahunannya, ada program semesternya, ya. Silabus dengan RPP itu adalah berkaitan ya, sama-sama dokumen untuk kegiatan pembelajaran. Itu harus ada silabus, harus ada RPP. Ibu bisa menguraikan tidak? Apa sih bedanya RPP dengan silabus? Bedanya aja dulu. Cukup Kalau 2 kata juga. Ya, RPP untuk kita mengajar sehari-hari ya, Bu. Kalau silabus itu untuk mencakup misalnya satu semester tentang Gitu. Kalau RPP tadi dirancang untuk kegiatan setiap hari ya. Yang isinya itu bisa untuk satu pertemuan atau bisa untuk satu tema ya. Persamaannya apa? Iya, persamaannya ya sama-sama dokumen perencanaan pembelajaran ya. Yang mana RPP itu merupakan turunan dari silabus ya, Bu ya. Baik. Kenapa di situ sedang pegang RPP tidak? Pegangannya banyak tuh Bu, sepertinya Bu. pegang buku, Bu. RPP-nya dipegang tidak? RPP yang Ibu pakai, memakai model pembelajaran apa, Bu? PBL. PBL, apa itu PBL, Bu? Problem based learning. Lenang-lenang ya kepalanya ya. Baik. Ibu menggunakan model pembelajarannya PBL ya. Nah, dalam model PBL, metode apa sajakah yang cocok Ibu pakai dalam melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Dari metode yang Ibu pakai, ya ada simulasi, ada diskusi, ada tanya jawab, ada penugasan, ada ceramah. Sampai berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dari 5 metode yang Ibu pakai, ya. Coba cari tujuan pembelajaran di RPP Ibu juga, ya. Nomor berapa aja yang match dengan metode yang Ibu sebutkan tadi? Ya. Nah, di sini saya lihat metode yang Ibu pakai banyak sekali, tapi di tujuan semuanya diskusi semua yang Ibu pakai. Nomor 1 dengan diskusi, nomor 2 dengan diskusi, nomor 3 dengan diskusi, nomor 4 juga diskusi. Nah, kapan Ibu memakai metode tugasnya, tanya jawabnya, simulasinya, ya Bu ya. Nah di sini harus match, ya jangan sampai semua metode Ibu sebutkan ternyata di tujuan pembelajaran tidak ada yang dipakai, hanya satu yang dipakai ya Bu ya. Nanti bisa di PPL diperbaiki ya Bu ya. Oke Bu. Sedikit lagi ya Pak Iqbal ya, masih RPP saja saya malah, karena ini masih hari-hari Bapak Ibu memang
realnya harus pembelajaran itu sesuai dengan RPP yang dibuatnya sendiri. Jangan sampai seperti ini tadi, metode kemana, tujuan kemana ya. Bu Pat, coba nomor 1. Ibu uraikan deh, mana audien, mana behavior, mana condition, mana degree-nya. Audien siswa, Ya, terus behavior, audien siswa Bu. Membuat ringkasan itu behavior. ya silakan Bu. Behavior. Iya, behavior. Nanti disiapin untuk UP jaringannya yang stabil dan kencang. Misalnya Ibu tinggalnya di seperti saya kan di kampung nih. Pak Iqbal, saya tuh di kampung loh tinggalnya. Iya, sudah cerita Pak Haji Nawawi juga, Bu. Oh gitu, di kampung. Tapi usahakan ya Bu, misalnya Ibu punya saudara, ya yang agak kotaan dikit gitu. Gak apa-apa, ngadon di rumah saudara ya. Ya Pak Iqbal ya. Ke kampus juga nggak apa-apa, Bu. Asal perangkatnya yang lengkap. Ya. Kalau mau di kampus juga mangga, Bu, nggak apa-apa. UP nggak apa-apa, Di Pak kampus Iqbal. juga mangga. Di saya juga boleh, walaupun saya tinggal di kampung, saya ada wifi gitu. Kalau UP di kampus nggak apa-apa, Pak Iqbal. Iya, kalau mau di kampus nggak apa-apa. Tadi saya ngomongnya banyak, Bu Fatimahnya sedikit. Saya katalah Mas Iqbal aja deh, lanjut deh. Udah Oke. mau jam 5 lebih soalnya. Setengah 6. Mau setengah 6, Bu. Oke, Iya, sebentar udah lah. aja nih. Saya tadi lebih fokus ke Pak Abdul ya. Mungkin ke yang lain juga sih. Kenapa harus 4 orang itu ya, tujuannya supaya sama tadi jawabannya. Oke, Bu Fatimah, saya sih lebih yang mudah-mudah saja lah. Ya, mudah-mudah saja, nggak usah. Nggak usah yang susah-susah. Ibu Fatimah nih, pertama kali ingat nggak tanggalnya saja pelaksanaan pendalaman materi tanggal pertama itu tanggal berapa? Iya, modul pertama tuh modul apa, tanggal berapa, ya. Udah itu yang paling mudah ya, yang sudah dilaluin ya. Ada juga di LMS. Nah, Materi yang pertama kali ya Pak. iya yang pertama kan kalau 3. pertama itu paling mudah diingat ya Bu ya. Iya, biasanya. Iya, yang pertama. Kalau yang kedua ya susah. Ketiga apa lagi? Ketiga apa lagi? Nih, 20 apa Bu Fatimah? Wah, ada gitu. 24. Mulainya 24 April. Nah, Bener enggak Pak Abdul April? Salah. 4 Pak. Yang bener tanggal berapa Pak Abdul? 24 Maret. Nah, itu Bu Fatimah 24 Maret itu ya Allah. Pak mudah kontemporer, sekali ya. Pak Dr. Haji Iman Nafia, MAG. Oh. Modul pertamanya Pak Ilman. Nah, PAI kontemporer itu mudah sekali. Gimana ya? Itu bagaimana cara mengetes keseriusan mengikuti PPG itu dari situ saja dulu, Bu. iya. Bang ingat-ingat dulu apa Bapak siapa Ibu, dosennya. mulai ketemu saya tanggal berapa? Ayo. Ayo. Ikut-ikutan aja ibunya. Kalau nggak bisa jawab, saya delete lagi nilainya. Iya. Mulai ketemu Ayo. Tanggal Wah, 24 beneran Mei, ini Bu. harus di-delete lagi semua nih nilainya. Bu Fatimah, itu kan 24 Maret ya Bu Fatimah ini kan mengikuti modul pendalaman materi ya Bu Fatimah. Kalau tidak salah itu ada 12 modul ya Bu Fatimah ya. Modul pedagogik 6 ya, sama model profesional 6 ya Bu ya. Bener nggak Bu? Iya kayaknya sih Pak. Iya. Oh, iya kayaknya. Mas Iqbal, ini Bu Fatimah masih muda loh. Belum nanti
besok-besok mah yang udah ngaku-ngakunya kepala 5 semua ibu-ibunya. Hari Aduh. ketiga, Bu. Modul profesional ada 6 Bu Fatima. Bisa kan baik bang gitu. Ada 10 modul Bu Fatima. Kalau 12 modul itu bukan 30 hari nanti, 36 hari. Ya. Iya. Sama Iya, PTK. 10 modul ya sampai TK itu. 10 modul ya Bu Fatima ya. Itu Iya. udahlah. Oke. Sekarang apa yang Ibu Ibu pahami ya terkait guru abad 21? Harus bisa mengikuti itu Pak, teknologi ya, mengoperasikan teknologi IT. Ibu kalau pernah ngajar pakai PowerPoint tidak? Kalau ngajar Belum pernah Pak. pernah pakai PowerPoint, berarti masih abad milenium ya Bu ya. Tima gitu-gitu juga sangat dibutuhkan oleh sekolahannya. Baru semester 2 Alhamdulillah. udah diterima jadi guru di situ. Harus semua yang ada di sini itu memang dibutuhkan di sekolahnya ya Bu ya. Amin. Ya proses kompre ini dijadikan bahan refleksi ya, refleksi bersama ya Bapak Ibu menuju guru profesionalnya. Intinya sih Bapak Ibu ini bukan semata-mata mampu menjawab secara detail oleh penguji ya, bukan ke situ. Tapi lebih ke hal tadi ya, ke hal bagaimana refleksi kita ya, sejauh mana mengikuti pelaksanaan PPG. Untuk semuanya nih, dalam CPL PPG kita itu ada berapa CPL yang yang ditempuh? Ya. 7 kayaknya. Siapa yang jawab 7 kayaknya itu? Saya kasih sepeda. Saya kasih sepeda. Oh, 7. Alhamdulillah Bu Fatima, betul Bu Fatima, saya kasih sepeda, nanti dikirim. Oke. Paling Bu Nunung, mangga dipersiapkan surat apa nih yang pas nih buat Oke. buat Bapak Ibu nih. Udahlah. Yang mudah aja dari Pak Abdul. Iya, Bu. Ya. Pak Abdul materinya kan tentang makanan dan minuman halal haram. Bu Fatimah, siapin Quran surat Luqman yang diperintahkan jangan menyekutukan Allah. Nanti bacakan ya. Alaina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Terus? Wa mayyas. Itu mah di situ. Wa mayyas li nafsihi man kafara fa innahu laghaniyun hamid. Benar nggak Bu? Ya, itu perintah untuk selalu bersyukur. Ya, udah nggak apa-apa deh. Pokoknya masih ada kaitannya dengan Luqman ya. Pak Ade, tentang apa materinya? Sama Sama Lukman. Bu, tentang keteladanan Luqman Bu. Ya, silakan dibacakan dalilnya tentang perintah jangan menyekutukan Allah. Dalilnya itu Quran surat Luqman Bu ya, ayat 31, surat ke-31 ayat 12 sampai 19 Bu ya. Ya, Nah, untuk yang menyekutukan Allah ini adalah ayat ke-13-nya. ya silakan dibacakan tahu dulu yang seindah mungkin. Saya di ayat 12 aja Bu ya, biar nyambung gitu Bu ya. Satu ayat aja pokoknya sok. Yang penting saya mendengar yang bagusnya aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Itu ayat ke-13 Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Subhanallah, tuh kan bagus bacanya. Pak Ustadz Abdul tanpa somat. Silakan Pak Noha, materinya tentang apa? Itu Bu, indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran Ibu. Tadarus Al-Quran Ibu. Oh iya, Halo? iya. Silakan. Kaitannya dengan puasa Ramadan ya. Oke deh, yang mudah Iya, aja deh. Bacakan dalil Al-Quran tentang perintah puasa. Tidak usah satu surat Al-Baqarah, satu ayat saja dari Al-Baqarah. Tarik nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kirim aja rekaman suara Halo? Pak Noha ke WA ya. Kedengaran tadi Bu? Tidak kedengaran. Sinyalnya kayaknya Bu. Ah iya dikirim. Saya pengen tahu nih semuanya Pak. Ya, ulang lagi ya Bu ya. Kan Ibu. Voice note Ibu. Iya, yaudah. Iya, voice note aja deh dengan Bu Fatimah. Boleh Bu. Bu Fatimah, voice note aja ya, bacaan Al-Quran Bu Fatimah. Silakan Pak Ade ditutup mau maghrib. Ke grup aja, biar teman-teman tahu bagusnya. Berarti semua Bu. Baik Ibu. Enggak, Pak, itu aja Pak Noha aja Oh, sama iya, Bu iya. Fatimah. Pak Abdullah udah bagus, Pak Ade udah bagus. Baik Ibu, terima kasih.